Silang merah. Nah, kita perbesar ini ya. Silang merah begini. Kalau punya saya sendiri nih teman-teman. Ini SIM HP saya semuanya silang merah. Oke, apa pus? Bentar ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi ya, kita akan membahas silang merah di sini. Pertama, untuk yang silang merahnya banyak seperti ini, sudah tidak ada solusi. Intinya berarti Anda belum memenuhi syarat, ya. Kalau yang silang merahnya banyak begini nih, ya, itu intinya Anda belum memenuhi syarat. Tapi, kalau yang silang merahnya cuma begini, satu nih, di bagian aktif mengajar, ya. Di bagian aktif mengajar, baik 2324 atau 2425, ya. Aktif mengajar sebagai guru, aktif mengajar 1 tahun sebagai guru, aktif mengajar pada tahun ajaran ini, terdata sebagai guru di tahun ajaran ini, ya. Ini kan, nih, kita bahas yang ini ya teman-teman ya. Terdaftar sebagai guru pada tahun ajaran 2324, centang hijau. Tapi tidak aktif, hanya aktif mengajarnya 1 semester. Salahnya di mana? Kita cari tahu dulu salahnya di mana, ya. Kalau aktif mengajar di 2024-2005, oke. Ini juga aktif mengajar di tahun ajaran sebelum tahun 2324, ini juga sudah oke. Tapi malah di tengah-tengah kok aktifnya terdeteksinya cuma 1 semester, ya. Yang seperti ini, ya, kalau nih di sini ada tulisan daftar dan aktif, saran saya silakan lanjut daftar saja. Silakan lanjut daftar saja teman-teman ya. Jadi ini bisa melakukan pendaftaran saja. Karena tahun kemarin juga guru saya seperti itu. Aktif mengajarnya di sini 1 semester, tapi di sini bisa daftar, ya udah kita klik daftar saja, ya. Berbeda dengan yang seperti ini. Yang satunya lagi, nah yang ini nih. Aktif mengajar 1 tahun sebagai guru, nah aktif mengajar pada tahun ajaran sebelum tahun 2324, nah ini, itu kalau ada notifikasi Anda belum menyelesaikan proses SPTJM, silakan dapat menyelesaikan proses SPTJM Anda melalui aplikasi Info GTK. Jadi, kalau ada notifikasi untuk SPTJM, maka daftar di sini kan tidak aktif nih, menu daftar di sini. Sehingga teman-teman harus upload SPTJM terlebih dahulu, ya. Upload SPTJM-nya di Info GTK. Jadi begini teman-teman ya. Penyebabnya untuk yang silang merah adalah operator sekolah tidak input pembelajaran di rombel. Ya, jadi yang di sini nih teman-teman ya. Jadi operator itu ya biasanya nginput pembelajaran di rombel hanya untuk beberapa guru atau guru yang serti aja. Justru guru yang belum serti kadang, belum serti ini guru nggak usah diinput pembelajarannya. Gitu, karena itu bikin lama gitu. Ya, yang penting invalid selesai gitu kan kadang operator seperti itu termasuk saya sendiri ya. Tapi itu adalah sebuah kesalahan fatal. Tapi, apakah itu murni kesalahan operator? Jadi, di sini teman-teman, rombel, reguler, ya. Terus di sini, pembelajaran, sebentar. Nah, di bagian ini, saya contohkan ya, di pembelajaran. Nah, ini operator tidak input datanya di sini, ya. Tidak input datanya di sini sehingga terdeteksi tidak aktif, ya. Kalau sudah seperti itu, ya, solusinya agar tidak silang merah ya tidak ada, karena itu kan di Dapodik sebelumnya. Nah, berkaitan dengan pendaftaran PPG, maka jika ada instruksi SPTJM, maka upload SPTJM di Info GTK di samping menu verbal ijazah. Nih, ya, yang tadi nih instruksinya nih. Itu di Info GTK di samping menu verbal ijazah, ya. Ini hanya bisa muncul untuk yang memang disuruh upload SPTJM. Jadi nanti kalian di refresh aja Info GTK-nya kalau belum tampil untuk SPTJM ya. Nah itu
Yang kedua, kemudian selanjutnya ya, untuk yang memang jika menu daftarnya aktif, maka silakan lanjut daftar saja ini. Kalau menu daftarnya aktif, teman-teman bisa langsung lanjut daftar saja ya. Tapi kalau yang silang merahnya banyak, kayak saya ini, ya sudah tidak ada solusi lagi, udah pokoknya. Kita bahas satu persatu silang merahnya ya. Berstatus sebagai guru atau kepala sekolah, ya jelas silang merah. Karena saya itu tendik. Itu kita bahas satu-satu ya. Belum berusia 60 tahun, ini harusnya centang hijau. Tapi karena di sini saya belum melakukan validasi NIK, ya jadi mungkin ini terdeteksi usianya tidak terbaca. Terdaftar di satu induk satuan pendidikan formal. Kalau ini harusnya iya centang ya. Saya kan cuma terdaftar di sini, tapi nggak tahu kenapa sila. Belum memiliki sertik, ini juga harusnya iya sila, tapi nggak tahu kenapa ya. Bukan peserta PPG periode sebelumnya, harusnya ini juga sila centang hijau, karena memang saya belum pernah ikut PPG ya. Atau mungkin kalau di sininya memang sudah silang, ke bawahnya silang semua. Ya. Nah ini jelas saya bukan guru, jadi tidak mengajar ya. Tidak mengajar. Nah ini bukan seleksi administrasi PPG. Guru tertentu 2024, ya bukan peserta konfirmasi kesediaan PPG tahun 2025, ya jelas bukan peserta. Karena saya kan tendik gitu ya. Jadi ini sudah jelas tidak ada solusi lah kalau silang merah ya banyak begini. Jadi solusinya untuk silang merah teman-teman yang pertama, sekali lagi, kalau menu daftarnya aktif silakan lanjut daftar. Kalau harus upload SPTCM silakan upload SPTCM di info GTK di samping menu verval ijazah. Untuk lebih detail, teman-teman bisa menonton video live yang kemarin live di Ngapakpedia di sosialisasi seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu ya. Itu kemarin sudah dijelaskan sama Pak Nazarudin, Pak siapa? Ya, saya lupa. Nah, ini alur-alurnya ya, alur. Nah, ini ya, menunya nih. Jika nah ini untuk verbal ijazah. Bentar. Menit berapa kemarinnya ya SPTCM? Pokoknya ada teman-teman. Nah ini nih, data guru yang dinyatakan dalam SPTCM ada. Pokoknya pembahasan tentang SPTCM ada di 2 jam. Pokoknya setelah 2 jam. Teman-teman buka aja live-nya di Ngapakpedia nih. Sosialisasi seleksi administrasi PPG tahun 2025. Begitu. Jadi solusinya sekali lagi, kalau silang merahnya cuma 1 dan bisa klik daftar, maka silakan lanjut daftar. Kalau silang merahnya di atas itu merekomendasikan kita upload SPTCM dulu, maka silakan upload SPTCM dulu baru lanjut daftar. Tapi kalau silang merahnya banyak begini, maka sudah tidak usah daftar. Gitu ya teman-teman, itu saja informasi atau jawaban yang saya sampaikan terkait silang merah di info GTK di SIM PKB terkait undangan PPG. Ya untuk yang belum diundang ya sabar ya. Oh ya, satu lagi saya ingin mengingatkan bahwa sekali lagi itu bukan murni kesalahan operator semuanya. Ya, saya di sini ya sudah men-screenshot ya di Dapodik official ya. Sebenarnya ini ada inboxan dari salah satu guru. Saya ngajar di sekolah megang 9 kelas, 9 kelas. Operatornya tidak menambahkan jam mengajar saya. Kelalaian saya adalah percaya sepenuhnya sama operator karena itu job desk dia. Ternyata saya salah. Dia tidak menambahkan jam mengajar. Ya. Nah, dijawab tuh sama admin Dapodik official ya, di fasilitasi manajemen PTK. Apa yang diinput operator sekolah ada di situ semua. Kalau operator lalai, diingatkan untuk diinput. Kalau SK pembagian rombel namanya memang nggak ada, tanyakan yang bagi rombel, nggak perlu nyalahin operator. Nggak perlu nyalahin operator. 1 semester sekali cuma 10 menit aja ngecek manajemen PTK sendiri, terbebani nggak? Tuh, diingetin ya. Jadi buat Bapak Ibu Guru,
Jangan sepenuhnya percaya dengan operator, tetapi juga jangan menyalahkan operator. Karena yaitu Bapak Ibu Guru punya manajemen PTK yang bisa dicek minimal 1 semester itu sekali. Lihat datanya, benar atau salah gitu. Setelah ketahuan salah, baru teman-teman Bapak Ibu Guru baru protes ya. Padahal ya udah, itu kan datanya sudah diisi dari dulu, kenapa nggak diminta diperbaiki gitu kan. Bapak Ibu kan punya manajemen PTK tuh yang bisa dicek ya. Atau sekarang kita sebutnya PTK Data Dik gitu teman-teman ya. Jadi itu informasi yang saya sampaikan, semoga video yang bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf kalau tidak jelas dan videonya panjang lebar ya. Karena memang panjang yang disampaikan ya, walaupun intinya singkat.